awal Sofatul Islamiyah, kebangkitan Islam global. Dan mudah-mudahan diawali dari Masjid Teduh Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia, bumi Allah. Takbir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira apa yang memotivasi Indonesia menjadi harapan besar ulama-ulama dunia agar menjadi pemantik awalnya, yang puncaknya sebagaimana yang ditakdirkan oleh Allah itu adalah Palestina akan menjadi pusat kemenangan Islam di akhir zaman. Allah memberikan tanbih dalam surah Al-Imran ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz dhalimin. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan Allah bergilirkan di tengah-tengah manusia ini, supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Waliya'lamallahu alladziina aamanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini pada hamba-hambanya yang amanu, yang beriman kepada Allah, yang mewahid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin gugur sebagai syuhada, mati syahid. Wallahu la yuhibbudz dhalimin, dan Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbudz dhalimin itu maknanya Allah tidak mencintai seorang mukmin yang tidak mau berjihad di jalan Allah. Allah tidak suka kalau ada seorang mukmin tidak mau berjuang di jalan Allah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu dari rumah datang ke Masjid Teduh ini jihad apa enggak? Jihad. Karena jihad itu tidak hanya kitab, tidak hanya perang. Ini masuk kategori jihad at-ta'lim, ya kan? Bahkan Rasulullah memotivasi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqan ila jannah. Rawahu Muslim. Barang siapa yang berjalan menuju majelis-majelis ilmu, apalagi di dalamnya dikaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulnya, kata Rasulullah, Allah akan memudahkan dirinya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dianggap remeh, Pak. Jadi bapak ibu berangkat dari rumah ke Masjid Teduh, ini kata Rasulullah, ini akan memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ini berita langsung dari Rasulullah. Dan kita ini masuk kategori jihad at-ta'lim. Nah, kalau bapak niatnya tadi jihad, menghadiri majelis ilmu, di tengah jalan kecelakaan meninggal saat itu kategori mati syahid. Masya Allah. Orang kalau diberi anugerah mati syahid, itu diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat sab'ina min ahli baiti. Allah berikan izin untuk memberi syafaat pada 70 anggota keluarganya. Masya Allah. Makanya jangan, jadi bapak ibu berangkat dari rumah ke Masjid Teduh ini dipilih oleh Allah, diringankan perjalanannya oleh Allah. Sementara yang lain mau berangkat ke Masjid Teduh, ditelepon sama tetangganya, jeng arep nindi, arep ngaji ini Masjid Teduh iki ono promo loh jeng, promo. Hari gak sido berangkat karena promo. Nah, alhamdulillah
bapak ibu berangkat dari rumah dimudahkan oleh Allah. Makanya yang rumahnya jauh jangan pindah. Yang rumahnya jauh jangan pindah. Karena apa? Satu langkah akan menghapus dosa, satu langkah akan mengangkat derajat. Jadi yang jauh jangan pindah. Makanya tadi saya tanya, ada yang jauh dari Sumawe, ada lagi dari Malang, ada dari Malang tadi, sak keluarga. Dari Malang ada, dari warna-warni, perumahan warna-warni Embong Brantas. Tadi ada yang Ustaz, saya dari Embong Brantas, perumahan warna-warni. Yang biasanya kalau ibu Brantas itu bu geluduk gitu ya kan. Itu dari sana ada. Tadi saya tanya dari mana? Perumahan warna-warni. Oh, dekat Brantas, masya Allah. Jadi yang jauh-jauh nggak usah pindah, ya kan? Semakin jauh, semakin ya itu tadi, satu langkah dihapus dosanya, satu langkah diangkat derajatnya. Nah itu. Sementara yang dekat dengan Masjid Teduh keliling aja dulu. Tawaf, ya. Tawaf. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Balik lagi ke materi kita. Jadi surah Al-Imran ayat 140 ini Allah mengabarkan tentang sunatut tadawul, pergantian kepemimpinan dunia. Itu sunatullah. Jadi Rasulullah mengabarkan golongan mukmin itu pernah mimpin dunia ini sepanjang 1300 berapa? 53 tahun. 1353 tahun. Itu Rasulullah sendiri yang ngasih kabar. Kalau Rasulullah SAW, takun nubuwah fikum masyaallah antakuna tsumma yarfa'u idza sa'yarfa. Akan datang kepada kalian masa nubuwah, kenabian. Itu kan dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, periode Makkiyah 13 tahun, periode Madinah 10 tahun, berarti 23 tahun. Ini sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Tsumma takunu khilafatul alamin haji nubuwah fayaqul masyaallah an takuna tsumma yarfa'u idza sa'yarfa. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang kedua, Khulafa Rasyidin. Itu ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, mufassir, ya kan, dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Sini aja Pak. Nah, sini aja. Nah, nggih, matur nuwun. Jazakallahu khair. Jadi masa Khulafa Ar-Rasyidin mulai dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dilanjutkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dilanjutkan Khalifah Ali bin Abi Thalib sepanjang 30 tahun. Itu ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Thumma takunu mulkan adhan fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sa'yarfa. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang ketiga, mulkan adhan, raja-raja yang menggigit. Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi, beliau pakar sejarah dunia Islam, nulis itu mulai dari Daulah Muawiyah, dilanjutkan Daulah Abbasiyah, puncak al-hadrah Islamnya ada di Baghdad, Irak. Kemudian Daulah Utsmaniyah yang puncaknya kekhalifahan Turki Utsmani. Itu sepanjang 1300 tahun. Berarti golongan mukmin ini memimpin dunia itu 1353 tahun. Kemudian sunatullahnya, ya kan, Allah ganti. Setelah golongan mukmin mimpin sepanjang 1353 tahun, habis itu siapa yang mimpin? Golongan kafir. Benar enggak? Benar enggak? Golongan kafir yang mimpin dunia sekarang. Contoh Indonesia. Indonesia umat Islamnya itu kurang lebih sekitar 240 juta yang muslim. Yang muslim. Yang mimpin siapa? Oligarki. Oligarki itu siapa? 9
naga. 9 naga itu siapa? Cina. Benar? Jadi 245 juta umat Islam se-Indonesia ini dikendalikan cuma 9 orang Cina. Tapi alhamdulillah sekarang 9 naga sudah mulai oleng, goyang. Presiden Prabowo sudah nggak peduli. Presiden Prabowo sekarang lebih fokus pada konglomerat muslim, Haji Isa, konglomerat batubara Banjarmasin, Kalimantan. Sing 9 naga nyanyi kabeh. Aguan nyanyi di majalah Tempo. Saya diprank oleh Mr. Mulyono. Ya, nyanyi kan? Aguan salah satu 9 naga. Habis itu James Riyadi, Mokhtar Riyadi, sak keluarganya datang ke Solo. Aku rugi nagih kepada Mr. Mulyono. Akhirnya Mr. Mulyono cepot ditagih. Jadi 9 naga sekarang sudah mulai goyang. Ini tanda-tanda pergantian. Nah sekarang dalam skop dunia, dalam skop global, dunia Islam siapa yang mengendalikan sekarang? 2 negara adidaya, Amerika dan China. Benar? Berarti sunnatut tadawul, Allah kabarkan pergantian kepemimpin dunia ini hak. Benar. Nah sekarang saya tanya, setelah dunia Islam down, hancur ke bawah, golongan kafir memimpin dunia, menguasai dunia. Nah sunatullahnya umat Islam itu kalau semakin di present itu apa? Semakin apa? Semakin di present apa? Umat Islam bangkit. Cacing aja kalau bapak diginikan, cacing akan menggeliat, mulai. Apalagi umat Islam semakin ditekan semakin bangkit, solid. Itu sunatullah. Nah pertanyaannya, kapan tanda-tanda kebangkitan umat Islam dimulai? Rasulullah SAW, ya. Kapan tanda-tanda kebangkitan Islam global bermula? Rasulullah mengabarkan akan datang pasukan dari Khurasan. Mereka tidak akan dikalahkan oleh siapapun. Itu. Dan mereka akan bergerak menuju Elia, Yerusalem. Dan itu tanda-tanda kebangkitan Islam global. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah dalam kitab Sahih Muslim, Bab Al-Fitan Wasa'atus Sa'ah. Akan muncul ashabur rayatus sud, pasukan pembawa panji-panji hitam. Mereka inilah yang disiapkan oleh Allah untuk mengawal Khalifatullah Al-Mahdi. Mereka akan bergerak menuju Yerusalem. Dan itulah, kalau itu terjadi, itu tanda-tanda kebangkitan Islam global. Pusat kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Baitul Maqdis, Palestina. Itu pasti terjadi, karena Allah tegaskan dalam surah An-Najm ayat 3-4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya, pasti terjadi. Makanya kalau kita mendapat kabar dari Rasulullah, apa sikap kita? Tasdiquhu fima akhbar. Kita harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, tadi kan Rasulullah kabarkan tidak akan ada yang mampu mengalahkan Khurasan, ya kan? Rasulullah sendiri ngasih kabar. Nah sekarang jantungnya Khurasan itu mana? Afghanistan. Nah bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, bulan Desember, akhir Desember 1979, jantungnya Khurasan diserbu oleh Uni Soviet, salah satu negara adidaya. Yang itu pasukan elitnya disebut pasukan beruang merah.
yang cukup ditakuti dunia. Persenjataannya canggih, bahkan menggetarkan dunia. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang digerakkan oleh Allah untuk menghadapi satu negara adidaya, Uni Soviet? Apa dari kepanjen? Ternyata enggak. Ternyata Allah pilih sabab pemuda Palestina. Siapa beliau? Ketika menghadapi pasukan elit Uni Soviet yang gagah dengan persenjataan yang canggih, ini pasukannya aja gagah enggak ini? Gagah. Senjatanya pun luar biasa, pesawat MiG, helikopter gede-gede, ini tanknya luar biasa. Nah, itu ternyata yang dipilih oleh Allah seorang pemuda Palestina, yaitu Syekh Dr. Abdullah Azzam rahimahullah. Beliau seorang pemuda Palestina. Syekh Dr. Abdullah Azzam diminta untuk menjadi dosen di Universitas Madinah Al-Munawwarah, ditolak sama beliau. Dan beberapa kampus-kampus elit di dunia Islam ditolak sama beliau. Beliau bergerak dari Palestina menuju jantungnya Khurasan. Bahkan beliau menegaskan sejarah Islam tidaklah tertulis oleh dua tinta. Tinta hitam itu ditulis oleh para ulama, ahli ilmu, ya kan, ahli ilmu. Tinta merah itu ditulis oleh darah para syuhada. Jadi sejarah Islam itu ditulis oleh dua tinta, tinta hitam oleh ulama, tinta merah oleh para syuhada. Nah, akhirnya Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, Syekh Abdullah Azzam menegaskan jihad itu bukan teroris. Jihad itu ajaran Islam. Tapi Barat, orang-orang kafir menyebut jihad itu teroris. Nah, kalau orang Barat menyebut jihad itu mulia, berarti kafirnya belum kafah. Kafirnya belum sempurna. Nah, kalau orang Barat atau orang kafir menyebut jihad itu teroris, berarti kafirnya kafah. Itu loh, Pak. Kenapa? Orang kafir itu disetting oleh Allah untuk memusuhi kaum muslimin. Nah, kalau ada orang kafir tidak memusuhi umat Islam, berarti patut dipertanyakan kekafirannya. Berarti kafirnya seetok sudah dari sononya orang kafir itu pasti memusuhi. Apalagi Rasulullah sudah ngasih kabar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu baina khamsin sadaidah. Ada 5 macam, ya kan, ujian yang disiapkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin, ya kan. Mukmin yang seduh, orang mukmin yang kena penyakit hasad. Ini ujian pertama, orang yang hasad. Al-munafiqun yabghadu, orang munafik yang senantiasa membenci. Wa kafirun yuqatilu, orang kafir yang senantiasa memerangi. Wa syaitan yudillu, setan yang senantiasa menyesatkan. Wa nafsun tunajiu, nafsu yang senantiasa melawan. Itu 5 ujian yang disiapkan oleh Allah untuk menguji iman kita masing-masing. Jadi kalau ada orang kafir tidak memusuhi umat Islam, berarti patut dipertanyakan, berarti kafirnya belum kafah. Nah, Bapak-bapak, balik lagi. Syekh Abdullah Azzam menegaskan, saya baca di sini, hayya bil jihad. Ini panggilan Syekh Abdullah Azzam untuk membangkitkan semangat umat Islam. Umat Islam itu tidak dapat dikalahkan oleh umat lainnya, apalagi orang kafir. Gak akan bisa mengalahkan umat Islam. Tapi kita umat Islam itu bisa dikalahkan oleh kita sendiri. Ini pengalaman beliau berpuluh-puluh tahun. Ternyata musuhnya umat Islam itu bukan golongan kafir, tapi musuhnya umat Islam itu internal umat Islam sendiri.
yaitu golongan munafik. Makanya kesimpulannya, lemahnya umat Islam di Indonesia itu bukan kuatnya golongan kafir, tapi lemahnya umat Islam di Indonesia karena banyaknya munafik. Itu Pak. Padahal kan sudah jelas Allah memberikan arahan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian berpegang pada tali agama Allah, wa la tafarraqu, jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai. Bahkan Rasulullah memberikan arahan yang konkret. Kalau Rasulullah SAW, al-jama'atu rahmatun wal furqah adabun. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adab. Ya. Kalau kita ngikuti Rasulullah wajib bersatu. Kalau kita berpecah berarti itu adab. Ya. Tapi Pak, tapi ada tapinya. Yang sering disampaikan bukan hadis yang sahih ini rawahu Ahmad, tapi yang sering kali disampaikan di mimbar-mimbar Jum'ah, di tablik-tablik akbar, ikhtilaful ummah rahmatun, perbedaan di tengah-tengah umat rahmat. Astagfirullah. Bapak ibu kalau pakai kaca pembesar, ya kan, di Kutubus Sittah itu cari ikhtilaful ummah rahmatun, tidak akan ketemu, tidak akan ketemu. Saya terus mikir Pak, iki sopo sing gawe ikhtilaful ummah rahmatun, perbedaan di tengah-tengah umat rahmat, ya kan? Iku sopo Pak sing gawe, iku sopo? Saya terus mikir, kesimpulannya, oh iki sing gawe Senuk Hogronya, Christian Senuk Hogronya, yang berhasil memecah belah umat Islam di Indonesia. Itu Christian Senuk Hogronya. Padahal dalilnya yang sahih itu al-jama'atu rahmatun wal furqah adabun. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adab. Jadi kalau hadis yang sahih ini tadi disuarakan oleh ustadz-ustadz ulama, kiai seluruh, ya kan, umat Islam ini, saya kira umat Islam tidak berani untuk pecah. Tapi yang disampaikan ikhtilaful ummah rahmatun, akhirnya nek wis beda itu rahmat. Ya Allah, padahal Rasulullah ingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang ngomong ini dariku, pada Rasulullah tidak pernah bersabda seperti itu. Kalau dia sampaikan di tengah-tengah umat dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah menduduki kursinya di neraka jahanam. Padahal ulama-ulama hadis sekarang ini, masya Allah, kita dimudahkan Pak. Hadis-hadis yang sahih dikumpulkan jadi satu, namanya silsilah hadis sahih. Hadis-hadis yang dhaif wal maudhu, yang lemah dan palsu, disendirikan. Mudah, sekarang dimudahkan umat Islam oleh ulama-ulama hadis. Loh kok yang dijadikan patokan ikhtilaful ummah rahmatun, padahal tidak pernah Rasulullah bersabda seperti itu. Sabda Rasulullah itu al-jama'atu rahmatun wal furqah adabun. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah adab. Nah, insya Allah Pak, mudah-mudahan jangan seperti yang di Malang. Kalau di Malang ini kepanjen ya, Malang ke Panjen kan beda Pak ya. Kalau di Malang itu, ya Allah, beda ustadz itu sudah pelirik-pelirian. Beda ustadz, belum lagi beda masjid, beda ustadz itu pelirik-pelirian, nggak mau tegur siapa. Sampai akhirnya kalau apalagi kalau ustadznya itu beda gitu, langsung waktu sholat maghrib langsung berjus balik kabeh, pulang semua. Nah, saya tanya, loh kenapa gak antum pulang? Beda ustaz. Loh kenapa? Ustaznya opo PKI? Ya, saya tanya, ustaznya opo PKI? Enggak, Ustaz. Apa? Kenapa kamu keluar?
khawatir terkena subhat, kena subhat. Astagfirullah. Sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla wa sam'a wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian agar takut kepada Allah azza wa jalla, wa sam'a wa ta'ah, dengar dan taat. Wa in ta'amal alaikum abdun habasiyun, sekalipun yang memimpin kamu itu seorang budak Habsi. Budak Habsi itu orangnya hitam, kulitnya berminyak, ngelenges. Ya kalau bahasa kasarnya welek wonge gitu kan. Tapi Rasulullah memberi wasiat. Ini wasiat tuh, wasiat Rasulullah. Tapi kalau dia mengajak al-khauf minallah, takut kepada Allah, sikapi sami'na wa ata'na. Artinya apa? Wasiat Rasulullah, jangan kamu lihat orangnya, jangan kamu lihat kopiahnya, jangan kamu lihat gamisnya, jangan kamu lihat sorbannya, jangan kamu lihat sarungnya, jangan kamu lihat titelnya, jangan kamu lihat jabatannya, jangan kamu lihat hartanya, tapi dengarkan apa yang diucapkan. Kalau dia ngajak al-khauf minallah, takutlah kepada Allah, sikapi sami'na wa ata'na. Ini wasiat Rasulullah. Tapi di Malang beda ustad wis metu kabeh. Ditegur sapa ning dalan, ndak mau tegur sapa. Tidak hanya sikut-sikut sampai dengkul-dengkulan. Astagfirullah. Berarti ini ngikuti sunnah apa enggak itu? Ngikuti sunnah apa enggak? Nah kalau ngikuti sunnah tadi wasiat Rasulullah, wasiatnya apa? Dengarkan walaupun wonge welek, ya kan? Walaupun orangnya budak Habsi, wonge welek, ireng, lenges wis gak kena ditontok wisan, ya kan? Sampai seperti itu Rasulullah memberi wasiat. Gitu. Ya. Ini wasiat Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Syekh Dr. Abdul Azam akhirnya merekrut, ini caranya menghadapi Uni Soviet, negara adidaya ini. Syekh Abdul Azam membangun Baitul Ansor, rumah penolong-penolong agama Allah, Baitul Ansor, yang direkrut pemuda-pemuda yang fukara, masakin, fakir miskin, direkrut sama Syekh Abdul Azam. Kemudian di rumah Baitul Ansor, Syekh Abdul Azam mentarbiyah, menghunjamkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Bahkan Syekh Abdul Azam menghunjamkan aplikasi kalimat tauhid, yaitu al-wala wal bara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Authaqu ural iman al-hub fillah wal bughdu fillah." Tali ikatan iman yang paling kuat itu al-hub fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Al-wala wal bara. Gitu. Makanya kalangan mufassir, ahli-ahli tafsir sampai ngitung, Pak, ayat-ayat yang paling banyak di dalam Al-Qur'an, ranking pertama la ilaha illallah. Yang kedua al-wala wal bara. Itu. Makanya sampai Rasulullah menegaskan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghada fillah, dan membenci karena Allah, wa wala fillah, dan memberikan wala, loyalitas, dukungan karena Allah, wa ada fillah, dan memusuhi karena Allah, fa innama tunalu wilayatullah bidzalik. Maka sesungguhnya kewalian Allah, kecintaan Allah itu baru bisa kita dapatkan ketika kita mengamalkan al-wala wal bara. Rasulullah tegaskan lagi, walan tadya abdun ta'amal iman wa in kathara salatu wa saumu hatta yakuna kadzalik. Seorang hamba Allah itu tidak akan merasakan, tidak akan bisa merasakan lezatnya iman sekalipun dia banyak sholatnya, banyak puasanya, hingga dia mengamalkan al-wala wal bara. Itu
disampaikan oleh Syekh Abdul Azam kepada pemuda-pemuda Afghanistan. Puncaknya Syekh Abdul Azam meyakinkan pada pemuda-pemuda Afghanistan, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim, kemenangan itu datangnya dari Allah, bukan dari Uni Soviet, bukan dari manusia. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Seperti Bung Tomo di radio RRI, beliau membangkitkan semangat jihad kaum muslimin di Jawa Timur dengan pekikan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umat Islam se-Jawa Timur diyakinkan oleh Bung Tomo di radio RRI, Allah yang memenangkan itu, Allah bukan manusia. Makanya ketika Inggris datang ke Jawa Timur, ke Surabaya 10 November dengan membawa pesawat-pesawat tempur yang canggih, bom-bom yang canggih, umat Islam pamuruncing. Tapi Bung Tomo meyakinkan bahwa nasru illa min indillahil azizil hakim, kemenangan datangnya dari Allah. Akhirnya apa? Allah buktikan siapa yang menang, Inggris apa umat Islam? Umat Islam, walaupun dengan bambu yang mati syahid, wa yattakhidha minkum syuhada. Allah menjadikan sebagian mukmin mati syahid. Jadi peristiwa 10 November itu yang mati syahid kurang lebih 20.000. Kira-kira termasuk wong kepanjen 20.000. Ya, insya Allah ada mungkin, Pak, saking gak ketok. Insya Allah ada orang kepanjen, insya Allah ada, Pak, terutama Laskar Hizbullah. Nah, Laskar Hizbullah kan ketika agresi Belanda kedua di mana? Kromengan, iya kan? Laskar Hizbullah berangkat itu. Laskar Hizbullah berangkat ke Kromengan. Dulu kan Sumber Pocong, dulu Kromengan. Makanya Bapak kalau mau sebelum masuk Peniwen itu, ketika dari itu masuk sawah-sawah itu ada tugu. Di situ tempat dijatuhkan bom dari bom pesawat Belanda, agresi Belanda kedua, ya kan? Makanya yang dikuburkan di Peniwen Affair, ya, kuburan di Peniwen itu mayoritas Laskar Hizbullah, namanya Said. Nah, ketika kita masuk tahun 93 dipasang salib kabeh. Jadi yang sudah meninggal dipeksa dikristenkan. Akhirnya kita lapor kepada bupati, loh, buka lembaran sejarah, ternyata yang ada di Peniwen Affair itu semuanya Laskar Hizbullah, cikal bakal TNI dan Polri. Itu, Pak, alhamdulillah akhirnya salibnya dicopot di KB. Ya, dicopot di KB. Yang Peniwen Affair itu, kalau desa Peniwen itu, ya kan? Alhamdulillah. Ya, dulu ketika kita masuk itu yang muslim cuma 2 orang. Dari 6.500 yang muslim cuma 2 orang, suami istri, Pak Darmaji sama Bu Darmaji, ya kan? Nah, akhirnya kita teliti, ya Allah, ternyata masih ada yang muslim, tapi semua KTP-nya Kristen KB, karena itu kewajiban, ya kan? Jadi siapa yang masuk ke Peniwen wajib KTP Kristen, karena itu sudah aturan. Langsung kita laporkan ke MUI Jawa Timur, kita laporkan ke Pangdam 5 Brawijaya. Alhamdulillah langsung gol. Sekarang sudah banyak yang masuk Islam. Sekarang sudah banyak yang masuk Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi akhirnya oleh Syekh Abdul Azam, pemuda-pemuda Afghanistan tadi langsung bergerak, berangkat bawa AK-47 itu maksimal, Pak. Jadi senjatanya jadul, AK-47, berangkat. Loh, pulang bawa ghanimah. Apa ghanimah itu, Pak? Rampasan perang. Pulang itu bawa tank, bawa Stinger yang senjata anti pesawat itu, ya, bawa pesannya canggih. Itu yang terjadi.
Bahkan sampai Syekh Abdul Azam itu nulis dalam kitab kecil diberi judul Ayatul Rahman fil Jihad di Afgan. Itu pernah ratusan mujahidin itu berada di selokasi di bawah itu. Itu pesawat MiG Uni Soviet menjatuhkan ratusan bom. Nah, Allahu Akbar, tidak ada yang meledak. Semua cuma nancap saja di pasir. Siapa yang membuat seperti itu? Allah. Bahkan itu ditulis oleh Syekh Abdul Azam dalam kitabnya Ayatul Rahman fil Jihad Afgan. Itu beliau mengatakan pernah suatu saat terjadi peperangan yang sengit sampai akhirnya amunisi mujahidin Afghanistan kehabisan. Apa Syekh Abdul Azam? Ayo kita banyak zikrullah wa doa, zikir dan doa. Tidak tahunya pasukan elit Uni Soviet yang canggih tadi lari terbirit-birit. Lari Pak, terbirit-birit. Apa? Katanya ada pasukan berjubah putih yang menggunakan senjata yang lebih canggih dari senjatanya pasukan elit Uni Soviet. Loh, terus apa pasukan berjubah putih itu? Malaikat. Itulah tentara-tentaranya Allah. Di mana orang-orang mukmin tidak tahu, yang tahu malah pasukan elit Uni Soviet. Itu terjadi. Akhirnya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, tepat tanggal 15 Februari 1989 Presiden Uni Soviet Gorbachev mengumumkan Uni Soviet kalah, nggak mampu menghadapi mujahidin Afghanistan. Kalah, semua ditarik pasukan elitnya, sampai akhirnya di media internasional dibuat karikatur. Di media internasional karikaturnya apa? Ini 15.000 pasukan elit, ini pasukan yang paling terpilih Uni Soviet, pasukan beruang merah putih, berangkat dengan gagah, dengan persenjataan yang gagah, pulang jadi mayat semuanya. Mayat yang sedang berjalan. Ini karikatur tingkat dunia. Berarti apa yang dikabarkan oleh Rasulullah hak. Kata Rasulullah, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Khurasan. Ya kan? Rasulullah sudah bersabda seperti itu. Tidak tahunya sudah diumumkan kan, Afghanistan itu tempat kuburannya semua imperium, mulai dari Inggris hancur, Uni Soviet hancur. Sudah nih, sejarah sudah nulis. Amerika ngotot kepengin ngincipi. Apa ngincipi? Nyoba. Amerika dibantu NATO. NATO itu 34 negara lebih di bawah Amerika. Nyoba masuk. Nggak tahunya mujahidin Taliban mundur. Nah, akhirnya komandan-komandan perang Amerika dan NATO mengumumkan Taliban kalah sebelum perang. Gak ngerti sejarah. Ternyata mujahidin Taliban mundur itu siasat supaya pasukan Amerika dan pasukan NATO masuk semuanya di Afghanistan. Begitu masuk semuanya, mujahidin Taliban bangkit. Jadi bangkit toko bawah, ya kan, bangkit kaget Pak, hancur semuanya. Sehingga akhirnya pesawat-pesawat Amerika dan NATO wirawiri pulang pergi dari Afghanistan ke Amerika, dari Afghanistan ke negara-negara Eropa, negara-negara NATO. Wirawirinya apa? Bawa mayat pasukan elitnya. Itu Amerika nggak baca sejarah. Akhirnya analis biaya peperangan dunia, yaitu Linda Bernis, ya Allah, Amerika untuk menghadapi mujahidin Taliban itu sampai membutuhkan biaya 1 triliun US dollar, masih kurang, gak mampu Amerika. Akhirnya Menteri Luar Negeri Hillary Clinton mengumumkan untuk menghadapi mujahidin Taliban, kami satukan pasukan. Apa? Amerika, NATO, Rusia, Iran jadi satu. Kira-kira menang gak?
kalah. Kalah. Kenapa? Allah sudah ngasih kabar. Ini wahyu, Pak. Ini Allah sendiri yang ngasih kabar. Dalam surah Al-Fat ayat 22 sampai 23 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallaw adbara thumma la yaziduna waliyyan wa nasira sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida sunnati tabdila. Jadi Allah mengabarkan kalau orang-orang kafir itu memerangi umat Islam pasti kalah. Ini ketetapan Allah. Dan orang-orang kafir itu kalau memerangi umat Islam ngeroyok, nggak pernah face to face. Itu sudah dikabarkan oleh Allah, ya kan? Contoh di Gaza. Di Gaza itu ngeroyok enggak? Dikeroyok umat Islam. Tapi ujung-ujungnya yang menang siapa? Hamas. 1 tahun peperangan di Palestina. Kalah, Pak, kalah semuanya. Orang-orang kafir kalah semuanya. Allah tegaskan sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida sunnati tabdila. Jadi sunnatullah itu sudah berlaku sejak dulu dan kalian tidak pernah melihat menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah tegaskan sejarah akan berulang. Benar? Nah ini akhirnya mujahidin Taliban memenangkan peperangan antara Amerika, NATO, Rusia, Iran, dimenangkan oleh mujahidin Taliban. Nah, untuk menutupi malunya Amerika sebagai pimpinan komandan perang, akhirnya Amerika minta bantuan Hollywood bikin film Rambo. Bikin film Rambo yang dimotori oleh Sylvester Stallone. Akhirnya Amerika menang di film, ya kan? Untuk nutupi malu. Dulu pernah Amerika menginvasi Vietnam, kalah Amerika. Akhirnya bikin film Rambo 1. Amerika menang di film ketika invasi ke Vietnam. Begitu juga di Afghanistan. Amerika bikin film Rambo ke berapa? Ketiga atau keempat itu. Nah itu Pak. Orang kafir itu pasti kalah. Ini ketetapan Allah, nggak bisa dibantah. Kalau orang kafir memerangi umat Islam pasti kalah. Mereka tidak akan ada yang menolong. Itu loh. Ini sudah. Ini sunatullah. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya pakar-pakar Golkaf, apa Pak? Golkaf ini golongan kafir, pakar-pakar golongan kafir. Jadi ada 3 kekuatan dunia di era the New World Order. The New World Order kan tatanan dunia baru, sistem Dajjal. Itu mereka ngomong seperti itu. Jadi ternyata ada 3 kekuatan dunia yang sekarang diperhitungkan. Yang pertama pasukan salib modern, yaitu Uni Eropa. Kemudian Taliban. Yang ketiga, negara-negara Kristiani yang berkolaborasi terhadap Zionis internasional untuk menyongsong Mesia, yaitu Dajjal, rajanya Yahudi. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, Masya Allah, tanda-tanda kebangkitan Islam global setelah Afghanistan, setelah Afghanistan, Allah bangkitkan Suriah. Kemarin sudah dibebaskan, Damaskus, ya kan? Alhamdulillah. Jadi revolusi, jadi ini nampaknya rencana Allah yang sangat dahsyat yang sedang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suriah ini sebuah negeri di bilad Syam yang dipersiapkan oleh Allah untuk kedatangan Khalifatullah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Bahkan Rasulullah mengabarkan nanti di Suriah, sebagaimana Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah, salah satu 10 tanda-tanda Yaumil Qiyamah Kubra, salah satunya nanti di Suriah
Allah akan turunkan Nabiullah Isa alaihissalam dari langit kedua menuju Menara Putih, Masjid Al-Umawi. Makanya pimpinan ketua ulama Persatuan Ulama Syam, yaitu Syekh Profesor Dr. Usama Arifai, pada saat revolusi Ahlus Sunnah awal, beliau memberikan statement di Istanbul, Turki, Syiah tidak akan bisa menguasai Suriah. Apalagi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengeluarkan fatwa dan kitabnya Minhajus Sunnah, Syiah Nusairiyah itu lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Itu. Nah, sampai akhirnya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, direktur FBI yang namanya James Comey, Suriah lebih menakutkan daripada Afghanistan, lebih mengkhawatirkan daripada Afghanistan. Kenapa? Itu mujahidin-mujahidin dari seluruh dunia berdatangan. Jadi Suriah itu seperti apa, Pak? Magnet, ya kan? Seperti magnet, ya. Sampai akhirnya siapa ini Pak, Wakil Sekjen PBB Kofi Annan, yang dulu mantan Sekjen PBB Kofi Annan, itu sampai beliau ngomong, Suriah bukan Libya. Suriah tidak sekedar meletup, namun Suriah akan meledak, menembus, melewati batas-batas negara. Artinya apa? Ini mantan Sekjen PBB Kofi Annan itu orang kafir yang kafir. Jadi dia mengatakan Suriah itu akan membobol, menjebol batas-batas negara. Luar biasa. Sampai akhirnya direktur RBI, yaitu namanya James Comey, karena ternyata mujahidin yang bergerak itu tidak hanya dari dunia Islam, dari Amerika, New York, itu semuanya bergerak menuju Suriah. Salah satu diantaranya yaitu Abu Hurairah Al-Ameriki, Amerika. Beliau ini pemuda mu'alaf dari New York, Amerika, berangkat ke Suriah. Padahal selama ini Amerika nuduh umat Islam teroris. Tidak tahunya yang lebih teroris pemuda Amerika. Nama hijrahnya Abu Hurairah Al-Amerika, Al-Ameriki. Jadi Pak, beliau bawa satu truk, makanya di belakangnya truk ini tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allahu Akbar. Itu ditaruh berapa ton TNT, langsung ditabrakkan di markas militer Bashar Assad. Itu videonya, kalau Bapak lihat videonya, ya Allah, meledaknya dahsyat sekali, sampai semburan bentuk cendawan itu sampai memenuhi itu. Ratusan militer Bashar Assad tewas mengenaskan. Cuma satu pemuda Amerika. Jadi berarti selama ini nuding umat Islam ternyata bolone dewe. Ya, nah ini. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, sehingga akhirnya sampai pada saat awal revolusi Ahlus Sunnah Suriah itu, seorang jenderal Israel mengatakan kalau rezim Bashar Assad tumbang itu neraka bagi Israel. Berarti sekarang terbukti ini yang ditakutkan oleh Amerika dan Israel. Alhamdulillah bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, kesimpulannya pembebasan bumi Islam Palestina dari cengkraman Zionis Yahudi sangat erat kaitannya dengan pembebasan bumi Suriah dari rezim Syiah Nusairiyah. Jadi revolusi umat Islam Ahlus Sunnah Suriah memiliki urgensi yang sangat luas dalam jangka panjang bagi kemerdekaan kaum muslimin dari berbelenggu imperialisme Zionis dan salibisasi internasional yang sekarang dikomandai oleh Amerika dan NATO.
Alhamdulillah, Suriah sudah dikuasai. Ibu kota negara Suriah, Damaskus, sudah dikuasai. Bahkan tempat akan diturunkan oleh Allah, yaitu tempat Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan dari langit kedua ke Menara Putih, Masjid Al-Umawi, sudah dikuasai oleh Ahlus Sunnah. Ini makanya ada seorang syekh berdoa tahun 2023, ya Allah mudahkan kami untuk sholat di Masjid Al-Umawi, yaitu tempat Nabi Isa akan diturunkan. 2024 dikabulkan oleh Allah. Syekh itu mengimami sholat jamaah di Masjid Al-Umawi. Yang ini insya Allah, ini Menara Putih, Masjid Al-Umawi, yang ini dikabarkan oleh Rasulullah tempat akan diturunkan tanda-tanda Yaumil Qiyamah Kubro. Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam dari langit kedua ke bumi di Menara Putih, waktunya sebelum subuh. Nabi Isa alaihissalam diminta untuk menjadi imam sholat subuh, tapi beliau menyerahkan kepada Imam Mahdi. Selesai itu Nabi Isa alaihissalam ditugaskan oleh Allah untuk membunuh Dajjal, yang di belakangnya ada 70.000 orang Yahudi. Kemudian Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah untuk menghancurkan salib, termasuk kepanjen. Salib-salib ini kepanjen dihancurkan semua oleh Nabi Isa. Jadi Pak, dikira Yesus Kristus turun ke bumi jadi juru selamat. Kecilik. Nggak taunya Yahudi Nasrani dihancurkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Kecilik Pak, kecilik itu kecewa, yo sok bisa, ya kan, kecilik. Nah itu. Bahkan Nabi Isa alaihissalam akan meluruskan kembali pola makanan halal dan haram. Nabi Isa alaihissalam akan menghapuskan jizyah, pajak. Jadi pajak itu, Pak, jangan salah persepsi loh. Yang tanda tangan pajak 12% itu bukan Pak Prabowo, tapi Mr. Mulyono. Itu yang tanda tangan. Kenapa? Karena Mr. Mulyono hutangnya sudah hampir 20.000 triliun. Nah akhirnya Mr. Mulyono tanda tangan supaya semua rakyat Indonesia termasuk kepanjen bayari utangnya Mr. Mulyono 20.000 triliun itu, sehingga pajaknya 12%. Itu bukan Presiden Prabowo itu. Dan itu ditandatangani juga oleh PDIP. Itu kan yang mengawali kan PDIP. Jadi jangan salah persepsi. Gitu. Makanya sekarang Mr. Mulyono mumet. Ya kan? Karena yang tanda tangan kan sudah di media sosial kan, tanda tangannya kan sudah menyebar di media sosial. Itu yang menandatangani Mr. Mulyono, kenaikan pajak 12% sejak bulan Januari 2025. Nah Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah mengabarkan nanti di akhir zaman ada 3 pasukan, satu di Irak, satu di Syam, dan satu di Yaman. Sahabat tanya, ya Rasulullah, pilihkan aku ya Rasulullah, pilihlah di Syam atau di Yaman. Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkahi negeri Syam kami dan negeri Yaman kami. Itu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah. Nah pertanyaannya, kenapa kok tidak di Irak? Ketika Rasulullah berdiri di Madinah, Rasulullah mengatakan di Irak itu tempat kornus syaitan, tanduk setan. Artinya apa? Sumber fitnah akhir zaman sejak dulu sampai menjelang yaumil qiyamah berasal dari Irak sampai sekarang. Makanya sahabat, pilihlah Syam atau Yaman. Nah sekarang saya tanya, kira-kira pergerakan mujahidin di Syam dan pergerakan mujahidin di Yaman sudah bergerak apa belum? Dua-duanya sudah bergerak. Padahal Rasulullah mengabarkan ini sejak 1446 tahun yang lalu. Sekarang baru terbukti. Ini keimanan kita tambah.
Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, bahkan Allah dan Rasulnya mengabarkan nanti di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, yang membebaskan Palestina dan bumi Islam lainnya adalah At-Taifah Al-Mansur, kelompok yang akan ditolong oleh Allah, kelompok yang dimenangkan oleh Allah. Jumlahnya kata Rasulullah hum qalilun, jumlahnya sedikit, tidak banyak. Makanya simbolnya apa ini? Darah. Mereka inilah yang dipersiapkan oleh Allah untuk menghancurkan bangsa Yahudi sehancur-hancurnya. Di mana Rasulullah mengabarkan, kalau Rasulullah SAW, la tazallu ta'ifatun min ummati 'alal haqq dhahirina la aduhim qahirina la yadurru man khalafahum illa ma asaba min al-awa hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadzalik. Qalu ya Rasulullah wa aina hum? Qala bi Baitul Maqdis wa agna bi Baitul Maqdis. Rawahu Ahmad. Jadi Rasulullah mengabarkan di tengah-tengah umat Rasulullah Allah akan eksiskan At-Taifah Al-Mansurah di atas Al-Haq. Mereka akan mengalahkan musuh-musuh mereka. Mereka tidak merasa terganggu oleh orang-orang yang menyelisih mereka, menghambat mereka, menentang mereka, kecuali sedikit mihnah, ujian, cobaan. Sampai hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadzalik, sampai datangnya keputusan Allah. Artinya sampai datangnya yaumil, mereka tetap dalam kondisi demikian. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa aina hum? Di mana keberadaan mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Baitul Maqdis, Palestina. Tanda-tandanya sudah mulai nampak? Sudah. Makanya kemarin 1 tahun yang lalu ada Tufanul Aqsa, Hamas menyerang Yahudi. Tapi apa yang terjadi Pak? Pada saat Tufanul Aqsa, kembali lagi kan, yang perang itu tidak hanya Hamas dengan Israel, Amerika ikut, Inggris, Prancis, Jerman, Itali, Belanda, negara-negara Eropa, Australia, semua ikut menghancurkan Gaza. Sampai akhirnya Amerika kirim bom seberat 70.000 ton untuk menghancurkan Gaza selama 1 tahun. Pertanyaannya, saya tanya, tolong dijawab dengan jujur. Hiroshima itu 15.000 ton, tapi kerusakannya dahsyat. Amerika ngebom Gaza itu 70.000 ton. Pertanyaannya, apakah umat Islam di Gaza habis? Kenapa itu bisa terjadi? Rasulullah berdoa, ya Allah, jangan kau habiskan umatku atas musuh-musuhnya. Dikabulkan oleh Allah. Makanya ibu-ibu Palestina dengan ibu-ibu Kepanjen beda. Kalau ibu-ibu Palestina sekali melahirkan 5, 6. Kalau ibu-ibu Kepanjen melahirkan 1. Beda kan? Beda. Itulah kekuasaan Allah. Doa Rasulullah itu beda. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya semua pengamat militer dunia, 1 tahun peperangan di Gaza Palestina dimenangkan oleh Hamas. Semua pengamat militer dunia, ya kan? Jadi Amerika dan negara-negara Eropa semua menghancurkan Gaza butuh waktu 1 tahun. Tapi Gusti Allah boten sare, langsung dibayar kontan oleh Allah. Allah gerakkan badai Milton untuk menghancurkan pusat pembuatan bom di Amerika, untuk menghancurkan pusat pembuatan pesawat-pesawat tempur Amerika di Florida. Allah butuh 1 jam. Allah gerakkan badai Milton sampai akhirnya hancur berantakan. Kan badai Milton itu kan seperti lesus itu, tapi bukan angin, api, Pak. Yang terjadi itu api, menghancurkan Florida, tempat pembuatan bom di Amerika, tempat pembuatan pesawat canggih di Amerika, hancur berantakan dalam waktu 1 jam.
Sampai Amerika mengumumkan kerugian Amerika hampir 75 miliar US dollar. Itu kalau dirupiahkan 1174 triliun rupiah. Berarti Gusti Allah mboten sari, langsung doa-doanya umat Islam Palestina, doa-doanya jamaah Masjid Teduh dikabulkan oleh Allah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi Sofatul Islamiyah, kebangkitan Islam global, Masya Allah, bergerak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Semua bergerak sampai akhirnya Badan Intelijen Dunia yang bernama National Intelligence Council itu melingkupi 15 negara melakukan riset. Diprediksi oleh Direktur National Intelligence Council Robert Hetsing akan terjadi kebangkitan Islam global itu start tahun 2020, termasuk di Indonesia. Ternyata bulan Juli 2020 Presiden Turki Tayyip Erdogan, benar-benar itulah salah satu yang dikhawatirkan oleh Amerika, muncul New Islamic Caliphate, pemerintahan Islam global yang menyaingi pemerintahan nilai-nilai barat. Akhirnya Presiden Turki Tayyip Erdogan merubah gereja Hagia Sophia menjadi masjid, dijadikan sholat Jum'ah pertama kali. Nah, Presiden Turki Tayyip Erdogan paham sejarah. Salah satu dari kawasan Indonesia yang dulu masuk wilayah Turki Utsmani itu Aceh, Darussalam. Akhirnya Presiden Turki Tayyip Erdogan mengundang Qori untuk pembukaan melonceng Hagia Sophia dari pemuda Aceh. Dan insya Allah Pak, Bu, Presiden kita Bapak Prabowo sebelum dilantik menjadi Presiden kita Bapak Prabowo diundang sebagai tamu kehormatan, tidak di Ankara tapi di Istanbul, Turki, mengingatkan siapa yang membebaskan Istanbul, Turki, yaitu Muhammad Al-Fatih. Jadi Bapak Presiden kita sebelum diangkat di gedung MPR diundang oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan, sehingga akhirnya mulai dari sebelum dilantik sampai hari ini Bapak Prabowo sudah 9 kali bolak-balik ke Turki, tapi tidak masuk media, tidak masuk korannya, tidak masuk. Sudah 9 kali. Alhamdulillah, Indonesia dan Turki sepakat untuk membangun kekuatan militer. Bahkan akhirnya Bapak Prabowo sudah langsung mengaplikasikan untuk membangun drone. Itu pesawat drone tercanggih saat dunia itu milik Turki, dan itu sudah dikembangkan di Pindad, Bandung. Itu. Jadi Pak Prabowo wirawiri Turki Indonesia itu, dan itu tidak pernah masuk koran. Akhirnya Zionis Yahudi mangkel, marah, sehingga ketika terjadi pertemuan D8 di Mesir kemarin, ya kan, itu Prabowo kan pidato, langsung diinfokan Presiden Turki Tayyip Erdogan walk out, ya kan, sampai akhirnya pidatonya Pak Prabowo di take down oleh YouTube, ya kan, langsung berhenti. Kenapa? Karena Presiden Turki Tayyip Erdogan itu ke toilet, setelah dari toilet balik lagi ke sampingnya Pak Prabowo, tapi YouTube sudah men-take down, sudah menutup itu, Pak. Itu jahatnya Yahudi, sehingga akhirnya dikembangkan di media internasional. Turki sama Indonesia saling bermusuhan. Nah, ini jahatnya Yahudi itu, Pak. Makanya akhirnya kedutaan-kedutaan besar baik Turki maupun Indonesia meluruskan berita itu, iya kan, salah itu. Itu sampai selesai Pak Prabowo di sampingnya ada Tayyip Erdogan sampai selesai. Bukan walk out, itu ke toilet gitu loh. Balik lagi itu loh. Nah, sepulang dari Mesir itu kemana Pak Prabowo? Kan tidak ada yang tahu.
Sepulang dari Mesir datang lagi ke Istanbul bersama Tayyip Erdogan, dan itu tidak diberitakan. Itu Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, Masya Allah, ini orang-orang Taliban, 8 mujahidin Taliban, 8 utusan mujahidin Taliban, gede-gede orangnya banyak. Alhamdulillah datang ke Indonesia, diterima oleh Wakil Presiden Pak Yusuf. Inilah orang-orang yang dikabarkan oleh Rasulullah nanti keturunannya akan disiapkan oleh Allah menjadi pengawal Khalifatullah Al-Mahdi. Ini model orang-orangnya. Gede-gede Pak Yusuf kalah saat ini, besar-besar. Ini yang disiapkan oleh Allah. Jadi keturunannya nanti di akhir zaman itu mereka ashabur, yaitu sud, membawa panji hitam, mengawal Khalifatullah Al-Mahdi menuju Yerusalem, Baitul Maqdis. Itu puncak kemenangan Islam di akhir zaman. Nah, Pak, Bu, ada istimewa ulama seluruh dunia di Timur Tengah. Nah, ini kesimpulan dari pembahasan kita malam hari ini. Seluruh ulama berdoa, ya Allah, jadikan umat Islam Indonesia menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Ini sampai akhirnya Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah, Wakil Sekjen Rabita Ulama Palestina. Kita masih ingat Rasulullah SAW berwasiat. Qala Rasulullah SAW, wa inal iman idza waqatil fitan bisam. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Barometer iman kita ketika fitnah akhir zaman sudah mengglobal, barometer iman kita Syam, Palestina. Bukan di Saudi, bukan di Kuwait, bukan di Uni Emirat Arab, bukan di Bahrain, bukan di Mesir, tapi Palestina. Makanya jangan lihat sekarang negara-negara Arab balik lagi ke masa jahiliyah. Sudah mulai. Makanya wasiat Rasulullah, barometer iman kita mana? Palestina. Makanya kita melihat Palestina jangan pakai kacamata manusia. Kalau kita melihat Palestina dengan kacamata manusia, sedih, sesak dada kita, miris, karena yang mati syahid 45.000 kurang lebih, yang luka-luka 100.000 lebih, kehancuran infrastrukturnya dahsyat. Tapi Allah dan Rasulnya, lihatlah Palestina dengan kacamata iman. Hakikatnya umat Islam Palestina itu sekarang sedang donor darah untuk umat Islam saat dunia, termasuk kepanjen yang sedang kehabisan darah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kata Rasulullah, terjangkit penyakit al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi saat dunia ini termasuk kepanjen sudah dikuasai Yahudi, Pak, kecuali Gaza. Saat dunia ini termasuk negara-negara Arab, semua dunia dikendalikan Yahudi kecuali Gaza belum tersentuh. Ini makanya barometer iman kita di akhir zaman sekarang Palestina. Pegang wasiat Rasulullah. Ya. Jangan lihat, loh Ustaz, sekarang di ibu kota Saudi, Riyadh, kok ada konser musik pakai bikini, sing nonton kabeh sorbanan kabeh, ya kan? Jangan lihat, barometer iman kita bukan Saudi, barometer iman kita Palestina. Apalagi di Dubai, ngalang-ngalai kuda, ya kan? Itu dunia Arab sudah kembali ke jahiliyah. Makanya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, barometer iman kita Palestina. Nah, bapak-bapak, Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah, qadarullah, dimudahkan walaupun dia dalam keadaan buta,
terbang dari Palestina ke Indonesia bulan Juli 2015, diterima di Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Beliau menyampaikan di depan jamaah Masjid Jogokarian, Yogyakarta, ulama-ulama Palestina melakukan riset penelitian. Pijakannya satu hadis sahih rawahu Abu Dawud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ma yansurullah fi hadil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin ma yujaddidu laha dinaha. Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan di tengah-tengah umat Rasulullah dalam setiap penghujung 100 tahun al-mujaddid, pembaharu dalam agama. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah mencari hadis-hadis sahih dalam kutubus sittah dengan matan hadis yang sama, al-mujaddid. Masya Allah, ditemukan, diteliti, dicari, benar-benar dikaji secara dalam. Akhirnya beliau mengambil khulasah kesimpulan, mujaddid yang pertama Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, cicitnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 100 tahun lagi mujaddid yang kedua, gurunya Imam Ahmad, Imam Syafi'i rahimahullah. Mujaddid yang ketiga, insya Allah Allah akan munculkan pemantik awalnya dari arah timur Indonesia. Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah menyatakan pembawa kejayaan akhir zaman akan datang dari arah timur Indonesia. Rahasia Pak, jangan. Insya Allah katanya dimulai dari Masjid Teduh. Takbir. Pertanyaannya tadi, sampai akhirnya Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidiyah meneteskan air mata. Ya, yang terakhir ini sebagai penutup, beliau sampai meneteskan air mata sambil suaranya terbata-bata. Wahai umat Islam Indonesia, termasuk jamaah Masjid Teduh, genapi syarat-syaratnya supaya kalian layak dipilih oleh Allah menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global, yang nanti puncak kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Palestina. Itu pasti. Makanya berarti sekarang kita ayo genapi syarat-syaratnya supaya layak gitu. Dan itu diprediksi 1924 tambah 100 tahun berarti 2024. Berarti sekarang ya. Tinggal berapa hari ini 2024? Kurang 2 hari. Kira-kira sudah terjadi enggak Pak tanda-tandanya? Insya Allah. Saya kasih info ya. Masya Allah, prosesnya cukup menegangkan. Tanggal 11 Desember kemarin saya dipanggil oleh penasehat Presiden Prabowo, orang yang paling dekat dengan Presiden Prabowo. Ustaz, Presiden Prabowo melakukan operasi intelijen Sandi Yuda. Makanya beliau terima jabatan Menteri Pertahanan. Itu strategi untuk operasi intelijen Sandi Yuda. Beliau jadi Jokower 100%. Jokower 100%. Itu siasat. Sampai puncaknya bertampakkan sebagai Jokower 100% pada saat Pilpres 2024. Apa statement Pak Prabowo? Saya tidak ingin didukung oleh ulama. Ya, pernah dengar itu kan? Nah, statement yang kedua ketika podcast dengan Najwa Shihab, tujuan saya menjadi presiden untuk menutupi 20 perusahaan saya yang kolek. Berarti kan tujuannya pribadi, bukan untuk rakyat. Itu ulo marani kebo. Itu operasi intelijen
Sanyuda. Statement yang ketiga di Hambalang, saya siap jadi pelacur politik. Itu Jokower 100% murni, bukan imitasi. Akhirnya apa yang terjadi? Qadarullah, kita belajar takdir, ya kan? Belajar takdir. Ternyata Indonesia ini belum waktunya dipimpin oleh sipil, belum waktunya. Allah mengendaki seorang militer. Hanya Bapak Prabowo pegang jabatan presiden itu. Gebrakan yang pertama, tim pekerja undang-undang Omnibus Law, undang-undang cipta, dibubarkan oleh Presiden Prabowo, sehingga buruh seluruh Indonesia sujud syukur. Gebrakan yang kedua, hutang-hutang petani dan nelayan se-Indonesia dihapus, sehingga petani nelayan sujud syukur. Gebrakan yang ketiga, apa itu? 300 jenderal yang pro mul langsung di-cut, di-del, non-job. Tidak tanggung-tanggung, 300 jenderal, ya kan? Dakwah ini. Habis itu gebrakan yang keempat, start 2025 Presiden Prabowo akan membentuk kesatuan batalion infanteri untuk menyelamatkan, mengamankan semua kabupaten-kabupaten se-Indonesia, termasuk Kabupaten Malang. Bukan Kabupaten Panjen, Kabupaten Malang. Itu akan ditaruh kesatuan batalion infanteri. Itu gebrakan yang keempat. Gebrakan yang kelima, 4.000 orang se-Indonesia yang dijebloskan oleh Mr. Mulyono gara-gara mengkritik Mr. Mulyono akan dibebaskan oleh Presiden Prabowo. Ini masih diproses oleh Menkumham Profesor Yusril Eza Mahendra. Gebrakan ke 5. Nah, akhirnya gebrakan-gebrakan selanjutnya rahasia, nggak usah saya sampaikan. Nah, saya tanya kepada penasihat presiden, kenapa Pak Prabowo ke Solo? Itu kan Pak Prabowo dicaci maki. Loh, kenapa wis dadi presiden kok ning Solo? Wis dadi presiden tapi saya ning Solo. Beliau masih melakukan operasi intelijen Sandi Yuda untuk penyelamatan negara. Pertanyaan saya yang kedua kepada penasehatnya beliau, kenapa Pak Prabowo ke Cina? Itu kan sama saja meneruskan programnya Mr. Mulyono. Apa jawaban penasehat presiden? Ustadz, Presiden Prabowo pakai siasat, strategi, bukan pakai okol, tapi pakai siasat. Indonesia punya pesawat terbang tercanggih generasi kelima cuma 1. Sementara Cina punya pesawat terbang tercanggih generasi kelima 300. Nah, kira-kira kalau Cina menyerang Indonesia 300 lawan 1, yang menang Indonesia bubar. Itu Pak, strategi. Makanya setelah dari Cina, Pak Prabowo diawe-awe oleh Donald Trump. Bahasa saya di awe-awe. Apa jawaban Presiden Prabowo? Siap, tapi syaratnya $1 5.000. Itu kan gila itu. Ya kan, itu kan syarat yang gila itu, ya kan. $1 5.000. Ya nek gelem monggo, nek gak gelem ya wassalam.
Artinya Presiden Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia punya wibawa, punya izzah. Itu Pak. Makanya setelah itu Pak Prabowo connect terhadap Vladimir Putin, Rusia. Kenapa? Karena 15 pangkalan militer Amerika itu sudah mengelilingi Indonesia. Bahkan ketika saya diundang mantan Panglima TNI Jenderal Purnawiran Gatot Nurmantio, Ustadz, saya dulu waktu jabat Panglima nyamar jadi turis. Ternyata remote 15 pangkalan militer yang mengelilingi Indonesia itu remote-nya di Darwin, Australia. Tinggal tombol. Itu super canggih. Sementara markas militer Cina dibangun dengan super canggih di Natuna. Ya. Makanya kenapa Rempang Galang lewat Tommy Winata, Cina ingin mencaplok Rempang Galang itu supaya pribumi Melayu keluar dari Rempang Galang. Kenapa? Karena di Rempang Galang itu ada laut dalam, memudahkan kapal-kapal perang Cina, kapal selam Cina merapat untuk memperkuat markas militer Cina yang ada di Natuna. Akhirnya siapa jenderal yang dibuang oleh Mr. Mulyono? Pangdam Siliwangi. Siapa? Jenderal Kunto. Putranya Pak Tri itu dibuang sama Mr. Mulyono. Gara-gara apa? Jenderal Kunto sebelum Pilpres 2024 memberikan statement di media, kalau kecurangan terjadi pada saat Pilpres 2024, PKI akan saya hancurkan sampai ke akar-akarnya. Berarti Mr. Mulyono tersinggung, sehingga 1 minggu akhirnya Jenderal Kunto cut. Pak Prabowo langsung setelah dibuang Jenderal Kunto oleh Mr. Mulyono, sekarang Jenderal Kunto diangkat oleh Presiden Prabowo untuk menghadapi Cina di Natuna. Lebih tinggi jabatannya sebagai pangko wilayah pertahanan menghadapi Cina. Langsung Pak naik ya, drastis. Nah, tapi saya diminta oleh penasihat presiden, jangan Ustadz, jangan lihat Presiden Prabowo 100 hari, karena beliau masih melakukan operasi intelijen Sandi Yuda. Lihatlah kebijakan Presiden Prabowo 1 tahun atau 2 tahun yang akan datang. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Kata Habib Rizik, mau ayo umat Islam se-Indonesia duduk manis sambil ngopi. Kita sedang melihat Bude karo Pak D cakaran, ngopi tenang sambil bakar jagung. Bisa gedang goreng, ya kan? Kita lihat dengan asik sekarang Bude karo Pak D sedang cakar-cakaran. Dalilnya surah Al-An'am ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Yang demikian ini kata Allah, Allah jadikan sebagian orang zalim dengan sebagian orang zalim saling dibenturkan. Duduk manis sambil minum kopi. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Sampai 8:30. Allahu Akbar. Selesai sudah pembahasan kita. Jadi untuk pertanyaan dipending, ya kan? Kita sholat isya berjamaah. Sekian, kita